maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi tetangga itu dimasukkan oleh Nabi SAW sebagai faktor yang menentukan seseorang itu betul-betul beriman atau tidak. Kalau dia bersikap baik berarti dia beriman, kalau tidak berarti dia tidak beriman. Malah ulama kita merincip tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang satu saja haknya, ada tetangga 2 haknya, ada tetangga 3 haknya. Tetangga yang satu haknya, nah terus kalau kita sudah berusaha tersenyum, dia tidak tersenyum. Kenapa saya tersenyum? Jangan kibur sangka. Aduh, sangka. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sini Pak Ustaz, bagaimana triknya supaya kita bersabar terhadap tetangga yang bagaimana begitu? Bagaimana juga itu kalau bunyi musik keras sekali Pak Ustaz? Ya. Mengganggu tetangga. Saya juga terus terang Pak Ustaz biasa bakar sampah, mungkin tetangga saya kena asapnya apa? Saya baru tahu juga itu Pak Ustaz. Iya. Ya. Sampah ya? Bakar sampah. Iya. Masuk ke dalam rumah tetangga saya. Saya kan suka bakar sampah Pak Ustaz. Ya bagaimana itu Pak Ustaz? Siap. Tapi mungkin tetangga saya merasa tidak terganggu atau mungkin dia pendam dalam hati. Karena sampahnya juga yang saya bakar Pak Ustaz. Ada juga tetangga Pak Ustaz, kalau dia lewat bawa mobilnya, dia klakson terus itu mobilnya, baru kita kendaraan kebetulan mungkin karena kita buru-buru jadi kita simpan di agak di tengah-tengah, dia klakson terus baru iya dia kayaknya bagaimana baru nggak senyum juga tetangga itu Pak Ustaz. Iya. Sering-sering begitu saya dapat, biasa kalau dia lewat saya senyum, dia pasang muka garang Pak Ustaz. Sekian Pak Ustaz, terima kasih. Baik. Salam. Begini Bu ya. Jadi hubungan bertetangga itu memang sangat penting dalam agama. Karena itu di kitab-kitab hadis selalu ada itu bab khusus. Bab khusus tentang al-jar, tentang hak bertetangga, hakul jar, hak tetangga. Pernah suatu waktu Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma hakul jari alal jar?" Apa-apa saja itu hak seorang tetangga atas tetangganya yang lain. Panjang jawabannya Nabi. Nabi sampaikan, ya, di antara hak tetangga atas tetangga, kalau ada tetanggamu mau pinjam uang, pinjami dia. Kalau ada tetanggamu mau minta tolong, tolong dia. Kalau kamu sudah tolong dia masih datang lagi minta tolong, tetap tolong dia. Kalau ada tetanggamu yang dapat nikmat, ucapkan selamat kepadanya. Kalau ada tetanggamu yang ditimpa musibah, kuatkan hatinya. Kalau ada tetanggamu yang sakit, jenguklah dia. Ada tetanggamu yang meninggal, ikutlah membantu penyelenggaraan perawatan jenazahnya. Kalau kamu beli buah-buahan, masukkan ke rumahmu sembunyi-sembunyi apabila engkau tidak bermaksud membagi sebagian kepada tetangga. Karena bisa saja itu membuat tetanggamu menjadi ngiler. Nah, mau juga tapi mana ndak ada uangnya, kasihan. Dan kata Nabi, jangan biarkan anakmu membawa keluar makanan itu. Jangan sampai dilihat anak tetanggamu. Ya. Kemudian kalau masak sayur, perbanyaklah kuahnya supaya bisa kamu bagi. Tapi jangan juga cuma kuahnya, isinya juga apa? Tetangga airnya dia bagi, tidak ada isinya. Nah, terus kata Nabi, kalau kamu mau tinggikan rumahmu, jangan lakukan itu sebelum minta izin ke tetangga.
Jangan sampai menghalangi tetanggamu mendapatkan udara yang baik. Coba ini, mau tinggikan rumah saja, minta izin ke tetangga. Mungkin kita mengatakan, Pak, itu apa saya minta izin rumahku sendiri, saya mau tinggikan. Nah, itulah. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ada pengaruhnya kepada orang lain. Ya, kita egois saja. Pak, ini kan sampah, korek yang saya pakai korekku sendiri, api-apiku sendiri. Iya, tapi asapnya itu yang masuk ke rumahnya tetangga kita. Jadi yang terpenting komunikasi, Bu. Tidak mungkin juga kita tidak bakar sampah. Jadi kita sampaikan saja kepada tetangga, Bu, saya mau bakar sampah ini. Kira-kira jam-jam berapa supaya tidak terganggu, Ki? Nah, dia sampaikan, jangan dulu, Budi, ada jemuranku dulu ini, karena nanti asap. Insyaallah jam-jam Ki baru kita bakar. Kan yang penting itu komunikasi saja. Betapa pentingnya menghargai, memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga, sehingga itu dijadikan Nabi sebagai tanda orang yang beriman. Kalau kita ditanya siapa sih orang beriman itu, mungkin banyak yang menjawab orang beriman itu Ustaz yang rajin sekali sholat, selain salat wajib, salat sunnah juga. Orang yang beriman itu yang banyak puasanya, orang beriman itu yang banyak zikirnya, yang banyak bacaan Qur'annya. Tapi bukan itu yang disebut Nabi. Yang disebut Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkan yang baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, muliakan tamumu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin jarah, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi tetangga itu dimasukkan oleh Nabi SAW sebagai faktor yang menentukan seseorang itu betul-betul beriman atau tidak. Kalau dia bersikap baik berarti dia beriman, kalau tidak berarti dia tidak beriman. Malah ulama kita merincip, tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang satu saja haknya, ada tetangga 2 haknya, ada tetangga 3 haknya. Tetangga yang satu haknya tetangga saja, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan agama, dalam arti beda agamanya. Meskipun tidak sama agamanya dengan kita, tidak ada hubungan keluarga, tapi karena dia tetangga, tetap ada haknya sebagai tetangga. Yang saya rincikan tadi. Ada tetangga 2 haknya, sudah tetangga seagama lagi. Nah, 2 haknya itu. Bertambah lagi hak sebagai muslim. Tadi haknya cuma hak tetangga. Oh, karena dia seagama, oh hak sesama muslim. Ada tetangga 3 haknya. Karena dia selain tetangga orang Islam, keluarga tadi sendiri juga. Jadi bertambah-tambah lagi haknya, 3 haknya. Nah, kira-kira kalau sederhananya ada misalnya di rumah kita 6 jalan kote ini. Nah, kalau yang 3 haknya 3 dikasih jalan kote. Kalau yang 2 haknya 2 saya dikasih. Kalau yang 1 haknya 1 dikasih. Itu sederhananya contohnya, Bu, ya. Artinya semakin besar haknya, semakin besar pula kebaikan yang mesti kita lakukan. Jadi kata kuncinya tadi, Bu, ada masalah itu masalah komunikasi saja. Kita mau bakar, tetangga juga mungkin disampaikan lah bagaimana, Bu, baiknya ini. Nah, terus kalau kita sudah berusaha tersenyum, dia tidak tersenyum, berbaik sangka. Bersangka, tidak begitu memang sifatnya tetanggaku itu, bersangka. Kita berbaik sangka. Ada kapan kasihan masalahnya ini? Kenapa saya tersenyum? Jangan bersangka, Bu. Bersangka. Ya, siapa tahu ada terus masalahnya. Setiap ketemu ada lagi masalahnya. Atau jangan sampai saya ini yang menjadi sumber masalah baginya. Nah, jangan bosan. Selalu berusaha untuk berbuat yang baik kepada tetangga-tetangga kita. Mungkin itu, Bu. Saya lupa. Berdoa. Jangan lupa berdoa. Kalau mau tidur, Bu, selain doa-doa, zikir-zikir yang sudah dihafal lah mau tidur, saya titipkan satu doa ini kalau mau tidur, ya. Doanya begini kalau mau tidur. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya, sebut satu nama yang menurut Bapak Ibu paling membuat jengkel. Siapa paling membuat jengkel? Kalau tetangga jengkel kok sama tetangga itu, selalu tersenyum dan tidak pernah dibel. Oh, sebut itu namanya. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya tetangga saya.
Kalau kita ikhlas melakukan itu, lapang itu hati, tidak diingat-ingat lagi. Kenapa tetanggaku begitu? Kalau hati lapang, enak tidur, berkualitas tidur itu. Tapi kalau sempit hati, gelisah kita tidur. Ini tidak berkualitas. Jangan cuek Bu, jangan cuek. Didoakan tetangganya. Oh, tidak dipusingkan ya, alhamdulillah. Saya kira cuek itu maksudnya tidak memperhatikan. Baik, saya kira itu Bu ya, didoakan. Allahu a'lam.